Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ritmo, salah satu mahasiswa Universitas Islam Bumi Bangsa Cirebon, yang dalam hal ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas kisah inspiratif dengan judul Semangat dan Tekad yang Besar dalam Memperkuat Syariat Islam di Kampung Orang, dari mata kuliah Leadership and Entrepreneurship. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, kita langsung saja ke biografi singkat tokoh inspiratif. Nama Mulyanto atau sering dipanggil Pak Mul. Tempat tanggal lahir di Pacitan 21 Juni 1983. Agama Islam. Pendidikan terakhir SMK Negeri 1 Pacitan dan lulus pada tahun 2001. Singkat cerita, beliau merantau ke Tanjung Pinang untuk mencari rezeki pada tahun 2004 sambil menimba ilmu atau mengaji ke tempat majelis ilmu sampai tahun 2018. Disinilah semangat mencari ilmu agama dari Pak Mul terlihat membara terbukti karena Pak Mul bisa menyempatkan waktunya untuk mengaji di waktu yang seharusnya beliau gunakan untuk istirahat. Dan memang tekad untuk selalu mengaji itu terbentuk dari masa kecil Pak Mul itu sendiri ketika masih di kampungnya melalui TPI di musola terdekat. Oke, sedikit informasi bahwasanya di tahun 2008 Pak Mul melangsungkan pernikahannya dengan seorang santriwati yang bernama Ibu Jumiarah. Nah, di tahun 2018 Pak Mul dan Ibu Jumiarah memutuskan untuk berpindah atau pulang kampung ke tempat istrinya yang berada di Desa Kembalan Wetan, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Nah, di desa inilah perjuangan seorang Pak Mul untuk memperkokoh syiar agama Islam. Nah, hal yang pertama dilakukan oleh Pak Mul adalah mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Masruriyah As-Sa'diyah. Nah, yayasan ini berdiri sekitar pada tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 10 Maret 2019. Berdirinya yayasan ini didasari dengan adanya latihan hadroh bagi anak-anak. Namun Pak Mul menuturkan bahwa ada juga hal yang mendasari berdirinya YPI Al-Masruriyah ini, yaitu pelatihan pencaksilat Pagar Nusa yang diawali dengan perhatian dan pendekatan yang diberikan dari Pak Mul terhadap 5 anak remaja di sekitar kediamannya yang sering sekali nongkrong di pos ronda pada saat malam hari selama kurang lebih 3 bulan. Awalnya 5 anak remaja tersebut diajak oleh Pak Mul untuk mengikuti pelatihan hadroh, namun mereka menolaknya. Kemudian diajak lagi untuk mengaji, namun mereka juga menolaknya. Dan pada akhirnya saat Pak Mul mengajak 5 anak remaja tersebut untuk mengikuti latihan pencaksilat, mereka mengiyakan dan mau mengikuti ajakan dari Pak Mul. Di tahun 2024, jumlah santri di Yayasan Pendidikan Islam Al-Masruriyah sudah mencapai sekitar 150 santri, bahkan lebih. Nah, seiring berjalannya waktu dan seiring bertambahnya jumlah santri di Yayasan Pendidikan Islam Al-Masruriyah, yayasan ini juga mempunyai berbagai prestasi di dalam bidang akademik maupun non-akademik. Contohnya pada saat lomba Porsadin di tingkat kecamatan, Yayasan YPI Al-Masruriyah ini berhasil memborong 10 piala kejuaraan lomba tersebut sampai membuat geger satu kecamatan, karena YPI tersebut belum lama didirikan namun sudah berhasil memborong 10 piala perlombaan di tingkat kecamatan. Bahkan ada salah satu cabang lomba Porsadin yang berhasil membawa YPI Al-Masruriyah ini maju di tingkat provinsi mewakili Kabupaten Purbalingga, yaitu cabang lomba lari.
Seakan haus dengan prestasi yang diraih oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Masruriyah, YPI ini kembali mengeluarkan taringnya di tingkat kecamatan dengan mengikuti lomba FASI atau Festival Anak Santri Indonesia dan berhasil mendapatkan prestasi di beberapa cabang perlombaan. YPI Al-Masruriyah juga mengikuti beberapa festival hadroh di wilayah Kabupaten Purbalingga sampai berhasil membawa piala di beberapa festival tersebut, dan bahkan masih banyak lagi prestasi yang diraih oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Masruriyah. Di slide ini kita akan membahas tentang Majelis Sholawat Kidung Bendoro. Majelis ini didirikan oleh beberapa orang, namun ada 3 pelopor yang sangat aktif di dalam majelis tersebut, yaitu Mas Abdul Latif Khairul Fahmi, Ustadz Adin, dan Pak Mulyanto. Menurut penuturan dari Pak Mulyanto, pada awalnya Pak Mulyanto atau Pak Mul ingin melakukan rutinan Maulid Al-Barsanji karena mayoritas di desa Kembaran Wetan itu majelis-majelis sholawat rata-rata mempopulerkan bacaan Maulid Simtuduror. Nah, namun Pak Mul dan kawan-kawan ingin melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu membuat suatu majelis sholawat yang membahas dan membaca isi kitab Maulid Al-Barsanji. Pada satu titik, Mas Abdul Latif Khairul Fahmi, juga dikenal sebagai Gus Latif, datang bersama pamannya yaitu Ustadz Adin yang berasal dari Pondok Miftahus Surur di Desa Selinga, yang notabene pondok tersebut berada tidak jauh dari YPI Al-Masruriyah, kira-kira ada sekitar 800 meter dari YPI Al-Masruriyah. Kedatangan Gus Latif ke kediaman Pak Mul mempunyai maksud dan tujuan, yaitu ingin membentuk suatu majelis sholawat. Dengan tujuan tersebutlah Pak Mul, Gus Latif, dan Ustadz Adin menjadi pelopor utama berdirinya majelis ini. Tibalah di akhir presentasi, yaitu kesimpulan. Dari kisah inspiratif tersebut dapat kita simpulkan bahwa tidak ada alasan untuk kita berjuang mencari ilmu agama dan mensiarkannya, seperti kisah Ustadz Mulyanto atau Pak Mul. Beliau menyempatkan waktunya untuk menambah ilmu agamanya di majelis-majelis orang soleh, walaupun beliau disibukkan dengan pekerjaannya. Setelah sekiranya cukup dan sudah mendapatkan ridho dari temannya, selanjutnya beliau selalu berusaha untuk bisa mensiarkan agama Islam semampu dan sekuat tenaga beliau demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmunya yang telah diperolehnya, sekaligus berusaha menjadi orang yang dapat memberikan dampak positif serta bermanfaat bagi orang lain. Walaupun sangat banyak rintangan dan halangan yang dihadapi oleh Pak Mul, namun beliau selalu bersemangat serta teguh dalam prinsip dan tekadnya untuk menghadapi semua cobaan. Dan kita harus ingat bahwa suatu perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Suatu perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata yang kurang berkenan atau banyak kesalahan yang saya perbuat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.